Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan Peri dulu pimpin doa, Per. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa. Ya, jadi bagaimana kesehatannya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala macam penyakit yang sekarang ini melanda. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran dari kita hari ini. Yang pertama, itu kita akan memahami tentang yang namanya limbah dan jenis-jenisnya. Kemudian nanti kita juga akan membedakan berbagai macam limbah. Terus kita juga nanti akan menjelaskan penyebab-penyebab polusi dan jenis-jenisnya. Kemudian juga akan menguraikan dampak polusi terhadap perubahan lingkungan. Jadi dampak dari polusi ini terhadap perubahan lingkungan nanti apa yang akan terjadi. Nah, karena hari ini kita akan membahas tentang limbah, jadi nanti hasil akhir dari kalian yaitu adalah membuat produk hasil dari pemanfaatan berbagai macam limbah aktivitas dari makhluk hidup. Olahan yang tentang limbah dan polusi kan sudah Ibu berikan modulnya dan videonya. Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Jadi, setelah ini kita akan langsung kepada presentasi tiap kelompok. Jadi yang pertama, silahkan kelompok mana dulu yang akan mempresentasikannya? Ya, kelompok Elsa ya. Silahkan Elsa disampaikan hasil dari identifikasi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang limbah. Sebelum itu, kami akan membahas apa itu limbah. Limbah adalah bahan sisa produksi yang sudah tidak mempunyai nilai guna sehingga tidak lagi terpakai. Limbah sering disebut juga sebagai sampah industri. Ada pula yang menamainya sisa hasil. Yang kami bahas di sini yaitu jenis limbah berdasarkan sumber penghasilnya, karena ini merupakan permasalahan yang sering diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Ibu persilahkan kepada kelompok lain yang ingin bertanya apabila ada yang kurang dipahami. Silahkan kalau misalnya ingin bertanya langsung hidupkan mikrofon. Ini pertanyaan saya. Menurut pengalaman kalian, jenis limbah domestik yang paling sering kalian lihat di lingkungan kalian adalah? Baiklah, sini saya akan menjawab. Irwan, silahkan. Oke. Yang pertama adalah sampah plastik. Kedua, sampah sayuran. Tiga, itu adalah popok sekali pakai, dan memang kenyataannya popok sekali pakai ini memang paling sering ya kita lihat ya. Lanjut lagi, karena ada beberapa kelompok nanti kan yang akan mempresentasikan, jadi kita batasi 2 pertanyaan. Jadi 1 pertanyaan lagi, siapa yang mau? Saya, Bu. Silakan Gibran. Jadi menurut kalian bagaimana cara mengolah popok sekali pakai? Bagus sekali pertanyaan dari Gibran. Bagaimana sih caranya mengolah sampah popok sekali pakai, karena ini yang paling sering kita lihat kan. Iya, silahkan Alia. Popok sekali pakai bisa dipakai untuk bunga atau tanaman lainnya yang berbunga. Kemudian Sepertinya itu bisa jadi pupuk semua tanaman. Terus? Sudah, Bu. Oh ya, terima kasih Alia juga. Jadi caranya tinggal dicampur dengan tanah gitu. Ternyata ya. Bagaimana Gibran?
sini kita bersama-sama menyimpulkan apa sih yang kita peroleh hari ini dalam pelajaran tentang limbah dan polusi. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan hasil kesimpulan? Bu, silahkan Cintami. Dari kesimpulan dari pelajaran yang saya simak hari ini, kesimpulan yang saya dapat ada 2. Yang pertama, pengertian limbah, yaitu produksi yang sudah tidak mempunyai nilai guna. Dan yang kedua, jenis-jenis tersebut. Yang pertama, jenis limbah berdasarkan sumber penghasilnya terbagi menjadi 6. Yang pertama, limbah rumah tangga. Sekian dari saya. Iya, terima kasih Cintami. Kesimpulannya ada lagi yang mau ditambahkan yang lain? Pengolahan limbah yang baik dan benar. Yang pertama adalah mendaur ulang limbah plastik seperti gelas-gelas plastik, botol-botol plastik yang bisa digunakan menjadi pot, dan pembakaran sampah anorganik. Metode tidak sepenuhnya juga disarankan karena proses pembakaran akan asap yang bisa mengganggu kesehatan. Prosesnya harus dilakukan di tempat jauh dari pemukiman penduduk. Iya, betul sekali. Tapi dari kegiatan belajar kita hari ini, jadi untuk limbah sebenarnya kita memang tidak bisa benar-benar menghilangkan keberadaan limbah tersebut karena memang dia akan pasti selalu muncul selama ini. Jadi sebelum Ibu akhiri, tugas kalian nanti di rumah selama pandemi ini, silahkan kalian buat produk dari memanfaatkan berbagai macam limbah. Selanjutnya juga nanti Ibu akan bagikan soal untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Jadi nanti Ibu bagikan soalnya. Jadi soalnya dalam bentuk Google Form, nanti Ibu bagikan di grup kelas. Terima kasih ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.